bukan pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit pencabutan nyawa masyarakat Mandailing Natal. Saya mungkin ingin menyampaikan ke Pak Dirut, karena ini merupakan kampung halaman saya di Mandailing, Sumatera Utara. Di kaki gunung Sorik Marapi ini, di tempat PLTP ini dibangun, itu keluarga kami semua yang tinggal di situ. Di Partai Demokrat Dapil Banten 3. Walaupun dapil saya ada di Banten 3, tapi asal saya dari Mandailing, Sumatera Utara, Tapanuli Selatan. Setiap hari saya terus menerima telepon, WhatsApp, dan berbagai cerita-cerita yang berkembang di kampung kami. Sebetulnya sejak awal pembangunan geotermal yang dibangun di Sorik Marapi itu sudah juga memakan korban jiwa. Artinya satu orang pernah meninggal dunia akibat pembangunan tersebut, sehingga sampai ada terpidana di sana, kasus terpidana akibat pembangunan tersebut. Saya tidak tahu visi dan misi perusahaan ini seperti apa ke depan, karena kalau saya lihat runtutan kejadian-kejadian dari bulan ke bulan, dari mulai pembangunan perencanaan awal perusahaan ini dibangun sampai sekarang, ini terus masalah, tidak berhenti masalah. Sehingga penting kiranya Komisi 7 kita harus melakukan pemeriksaan secara fisik ke lokasi tersebut, karena ini sangat-sangat beresiko. Kenapa? Lokasi antara pembangkit listrik tenaga panas bumi ini itu tidak jauh dari lingkungan penduduk. Kaki-kaki gunung di situ semua adalah penduduk, dan itu keluarga kami dekat. Maklum, kami orang Sumatera menikah satu dengan yang lainnya selalu berdekatan, sehingga semua menjadi keluarga. Marga menyatukan di situ Nasution, Lubis, Harahap, sehingga kami orang-orang yang bermarga Nasution, Lubis, Harahap, Rangkuti itu berada di wilayah itu semua. Mengapa sejak Bapak melihat keadaan yang ada di sana, kalau saya jadi Bapak, sebelum saya memimpin, saya akan mencari kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan apa yang terjadi di sana. Karena saya beberapa kali diskusi dengan beberapa teman-teman dari Kementerian SDM, EBT ini sebetulnya resikonya rendah, sebetulnya tidak begitu memakan korban. Tetapi ini cacat, Pak. Air sungai diminum masyarakat di sana masih mengkonsumsi air dari sungai, ya, yang dari ada Sibanggor, sungai yang ada di Sibanggor, desa Sibanggor itu. Desa Sibanggor tercemar. Kok bisa tercemar? Setahu saya PLTP ini tidak mencemari. Seharusnya air yang keluar dari PLTP ini malah bisa dikonsumsi masyarakat dan bisa menjadi sumber untuk pengairan dan penghijauan untuk lingkungan. Tetapi kok menjadi zat yang berbahaya? Saya tidak tahu bagaimana prosesnya di sana. Apakah harus membutuhkan yang namanya water treatment atau apa? Saya nggak tahu. Tapi kenapa kok airnya saja membunuh orang di sana? Ini tolong dicatat juga oleh dari SDM, tentang ini belum ada nih masalah air juga dibahas hari ini. Ini air sungai di sana ini sudah tercemar. Kalau hari ini dilihat slide, Pak, ada saya bukti-bukti, ini banyak yang cacat, Pak. Tangan-tangan mereka, Pak, habis, Pak. Luka-luka semua cacat mereka di sana ini. Akibat air yang keluar daripada pembangkit listrik ini. Ini air saja udah berbahaya di sana. Belum lagi berbicara dari sisi gasnya. Ini luar biasa, Pak. Ini pembangkitan pencabutan nyawa yang Bapak bikin di sana. Iya. Ini berbahaya. Nah, jadi saya lihat Bapak dari tadi presentasi Pak Dirut banyak gugupnya kalau saya perhatiin. Bapak banyak bohong di sini. Jangan-jangan pada saat Bapak itu kejadian itu pun Bapak nggak ada di sana. Security Bapak katakan titik-titik security tidak jauh daripada lokasi yang tugasnya ABCD, kecuali masalah H2S yang tidak disampaikan. Tetapi kenyataannya saya yakin satpam Bapak pun nggak ada di sana. Kalau ada udah mati duluan itu satpam Bapak itu. Udah mati duluan dia. Nggak mungkin masyarakat duluan yang mati gitu loh ya. Seperti yang disampaikan Pak pimpinan tadi, pembatas pun tidak ada gitu loh ya. Apakah boleh perusahaan seperti ini masih berlanjut pimpinan? Buka saja, Pak, di sini. Kalau ada persoalan di internal Bapak juga buka saja. Dan kalau Bapak nggak mampu, sampaikan di Komisi 7, saya akan mengundurkan diri memimpin proyek ini gitu loh, memimpin perusahaan ini. Sampaikan.
Jangan Bapak ragu. CSR Bapak bilang, sejak dibangunnya itu perusahaan, nggak ada yang bisa dinikmati masyarakat. Cacat yang ada, kematian yang ada. Nah ini, jadi inilah menjadi satu hal-hal yang kami jujur mengatakan, satu nyawa Bapak pikirkan. Biar bagaimanapun, ingat Pak, jangan sampai ada satu orang pun yang mengeluh, jangan sampai ada satu nyawa pun yang menjadi korban. Kalau saya jadi Bapak, kenapa? Karena kita ini umat-umat manusia adalah hablum minanas, yang tugasnya adalah menjaga manusia dan memimpin manusia secara arif dan bijaksana. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih pimpinan.